Oke, selamat pagi warga Bogor, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah klik video ini, dan hari ini aku akan ajak kalian untuk menemani aku ganti spakbor depan motorku teman-teman, karena bisa teman-teman dengar sendiri kalau spakborku tuh berisik nggak sih. Itu aku nggak tahu ya sebenarnya kedengeran atau enggak di mikrofon, karena mikrofonnya kan kebetulan aku taruh di dalam helm gitu. Tapi sebenarnya ini berisik banget teman-teman, karena si spakbor depannya itu tuh dia udah patah di dekat murnya, jadi ya goyang-goyang terus dia. Nah, hari ini aku mau ganti spakbor. Tadi sih aku udah cek salah satu toko spare part bodi motor di daerah Kayu Manis. Dia masih tutup. Jadi sekarang aku coba berangkat ke arah Karadenan, karena sebelumnya aku pernah ganti juga di Karadenan spakbor. Semoga dia udah buka, dan harusnya sih udah buka ya. Soalnya kan sekarang udah jam 8 lewat. Ya kurang lebih jam 8.20 atau setengah 9. Harusnya sih udah buka ya. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 28 November tahun 2025 teman-teman, dan aku akan melintasi kawasan stasiun Cilebut. Makanya jangan aneh kalau di sini daerahnya sangat ramai dan padat ya, karena emang ini salah satu jalan menuju transportasi umum, yaitu stasiun Cilebut. Oh ya teman-teman, apa kabar semuanya? Apakah sedang baik-baik saja atau sedang kurang enak? Karena sebentar ya, karena sejujurnya aku lagi kurang enak badan sih ya, karena agak flu, kemudian agak ngerasa radang juga, jadi kurang nyaman aja. Dan teman-temanku di kantor juga sebenarnya lagi pada merasakan hal yang serupa. Jadi di kantor tuh banyak yang lagi bersin-bersin, banyak yang batuk-batuk. Mereka ya pakai masker sih, kan kelihatan ya jadinya siapa yang lagi sakit, siapa yang lagi sehat. Di musim penghujan ini, mari kita saling menjaga dan diutamakan menjaga diri sendiri dulu ya teman-teman, agar kalau kita sakit tidak menularkannya ke orang lain. By the way, kita sudah memasuki daerah stasiun Cilebut ya teman-teman. Paling nanti di pertigaan depan sana biasanya sih macet, cuman kalau kita lihat sekarang sih enggak ya, harusnya. Kita akan belok kiri ya teman-teman ke arah Jambu Diva. Nanti kita akan keluar di jalanan Karadenan. Saya kira dia mau nabrak. Aduh, ketutup mobil lagi euy. Ini dia stasiun Cilebut teman-teman, di depan kita. Cukup ramai seperti biasa. Kita belok kiri. Oke, lanjut teman-teman. Tadi kita baru saja melewati perlintasan kereta api. Kita saat ini sudah berada di daerah Jambu Diva yang akan keluar di Jalan Karadenan. Oh ya, ini kalau suaraku apa ya namanya, sambil narik ingus, ini punten ya teman-teman ya, soalnya ya gitu deh,
namanya juga lagi flu jadi meler terus dia. Dan aku juga lagi nggak nyaman sih sejujurnya dengan suaraku, kayak lebih apa ya namanya, menggema kali ya. Tapi nggak tahu sih kalau di mikrofon nanti kedengarannya gimana. Harusnya sih oke-oke aja harusnya. Nah, saat ini kita sudah berada di jalanan Karadenan. Seperti biasa di jalanan ini tuh enak. Dia aspalnya bagus, jarang ada yang bolong-bolong, meskipun ya masih banyak sih yang tambalan-tambalan tuh. Dan salah satu ciri khas di jalanan Karadenan adalah ngebut. Jadi banyak banget pengendara-pengendara di sini yang ngebut karena memang ya jalanannya bagus, terus lebar. Jadi satu arah ini tuh bisa untuk 2 mobil. Jadi total kalau dijajarin bisa 4 mobil. Kemudian jalan yang berliku-liku, berkeloknya juga bikin nyaman sih untuk cornering bagi orang-orang yang suka cornering. Kalau orang-orang yang suka top speed ya untuk ngebut, meskipun ya jangan ditiru sih, jangan dicoba-coba karena tetap aja namanya juga jalan raya menyimpan bahayanya tersendiri, teman-teman. Hampir aja ditabrak. Lihat teman-teman, ini posisi di weekday ya, di jam-jam pagi, dan jalanan Karadenan terbilang sangat sepi. Ya mungkin memang karena sudah lewat jam-jam orang berangkat kerja, jadi ya wajar lah harusnya ya. Cornering, seru banget. Jujur aku lagi nggak pede dengan motor ini karena ya spakbornya itu berisik. Aku takutnya kalau dia geranjal gerunjul, paham ya, geranjal gerunjul, dan dia malah patah lagi, yang mana jadi jatuh si spakbornya, itu malah bikin ngerepoti lagi. Dan sejujurnya teman-teman, motor ini tuh sudah butuh turun mesin, cuman aku masih kurang yakin ya, kurang pede lah untuk menaruh di bengkel mana, karena sejujurnya aku tuh nggak punya bengkel langganan gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada kerusakan apa-apa ya langsung aja bengkel mana aja yang lagi kosong gitu. Jadi kalau mau servis besar gini kayak turun mesin, turn up lah, atau yang lainnya, aku nggak tahu mau kemana. Dan kalau ganti oli, aku tuh langsung ke pom bensin Shell teman-teman. Jadi iya balik lagi, nggak ke bengkel mana-mana jadinya. Jadi nggak punya bengkel langganan, nggak punya bengkel andalan. Jadi nggak tahu mana bengkel yang oke, yang terpercaya. Karena soal motor ini kalau untuk laki-laki agak sensitif ya teman-teman. Kalau kita datengin ke bengkel, tinggal ke bengkel, tapi hasilnya kurang memuaskan atau malah ditembak harga, bete-nya nggak karuan itu. Berapa enak. Di samping kiri kita ada sekolah Al-Madinah, tempat dulu aku ngajar ekskul futsal teman-teman. Ngajar hanya 1 semester ya, setengah tahun. Setelah itu tidak dilanjut karena temanku juga keluar pada saat itu. Jadi ya namanya juga bawaan ya, dia keluar jadi aku ikut keluar. Dulu kalau yang namanya ngajar futsal itu bingung, ternyata bingung. Karena kalau kita ingat-ingat lagi bagaimana pelatih waktu dulu ngajar kita di SMP, SMA, ternyata pas kita coba terapkan ke anak SMA lah, bingung seriusan.
udah mah mereka kayak ekskul untuk formalitas biar ada nilai. Kemudian ya akunya juga yang bingung, dan mungkin aku coba menerapkan hal-hal yang mungkin nggak mereka paham, dan aku juga nggak expertise di situ, jadi ya gitu deh. Sorry teman-teman. Untuk lokasi di mana aku ganti spakbor harusnya sih nggak lama lagi, cuman aku juga lupa di mananya. Dia itu tempatnya terbilang besar, iya, besar banget enggak, jadi kayak ya satu rumah gitulah. Mana ya, apa di depan lagi ya? Seingatku sih sebelum, aduh sekarang tuh jadi apa ya, dulu tuh abnormal, jadi sebelum abnormal ada tempatnya dia di situ. Ini bukan, iya bukan. Oh ini nih kayaknya. Oke teman-teman, alhamdulillah aku sudah ganti spakbor dan sekarang jauh lebih enak dan tidak berisik pastinya. Sekarang kita jalan-jalan aja kali ya, kita muter-muter sedikit. Mungkin coba kita ke arah Stadion Pakansari kali ya. Kita ke arah Stadion Pakansari, kemudian nanti kita ke arah mana ya? Pulang sih pastinya. Aku harus lanjut kerja dulu, ada yang perlu dikerjain harusnya tadi. Dan lumayan ngagetin juga harganya, karena sebelumnya aku pernah ganti spakbor depan di tempat yang sama, dihargai 80.000. Lumayan mahal emang. Dan barusan aku dihargai 100.000, beda 20. Tapi 20.000 itu lumayan loh teman-teman. Tapi ya udah, setidaknya motor ini jadi enak lagi. Ya teman-teman, kita ke arah kanan ya, ke arah Jalan Tegar Beriman kalau aku tidak salah ini. Punten, kita ambil sisi kanan aja di jalur cepat, karena di jalur lambat jalanannya kurang bagus seingatku setelah turunan ini. Nah di samping situ aku prefer di jalur cepat. Kayaknya aspal baru deh ini, sebelumnya kayaknya nggak segini bagusnya aspalnya, agak geronjol. Kita balap dulu aja. Oke. Seperti biasa ya teman-teman, di jalanan ini tuh jujur sangat ikonik Cibinong. Entah kenapa, pokoknya ikonik aja untuk Cibinong jalanan ini tuh. Dia jalanan ditumbuhi pepohonan di tengah, kanan kiri, dan kiri kita, seingat aku ini ada Stadion Persikabo. Dulu aku pernah pembukaan LPI SMP di stadion itu tahun 13-14 kalau nggak salah, kelas 7, iya 13. Pembukaan di situ, tapi mainnya mah di lapangan lain, coba pembukaannya aja. Jalanan ini tuh enak banget teman-teman, sama kayak di Karadenan. Dia luas, kemudian aspalnya juga oke. Kemudian ini lagi sepi aja, biasanya tuh ramai lancar teman-teman. Cuman ya karena sepi dan jalanan enaknya itu, kadang orang-orang tuh jadi ngebut banget di sini teman-teman. Jadi bagi kalian yang
melintasi jalanan ini dimohon untuk tetap hati-hati, perhatikan sekitar, karena biasanya di jalur lambat ada yang masuk ke jalur cepat dan mereka kurang memperhatikan sikon dulu, dia jadi asal nyelonong. Nah, kalau kita mau ke Pakansari, kita belok ke kanan. Ini dia belokannya. Dia sekarang udah jadi lampu merah ya teman-teman. Jadi kalau lurus kita langsung jalan aja. Sementara kalau ke kanan kita harus ikuti rambu lalu lintas. Kita berhenti dulu. Oke, lanjut teman-teman. Kita baru saja melewati pertigaan dan kondisi terkini di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor di tanggal 28 November 2025 pukul 9:15 kurang lebih. Cuaca terkininya sangat cerah, langit biru dan sedikit awan teman-teman. Asik nih cuacanya untuk motoran, sepedaan, atau olahraga lari bagi teman-teman yang suka lari. Ngomong aku udah lama banget nggak lari, udah hampir sebulan, karena di awal November itu aku 2 weekend kurang enak badan, jadi lebih baik di kasur aja. Ini dia Stadion Pakansari teman-teman, daerah Stadion Pakansari luar biasa. Indah. Dia jalanannya juga enak banget di sini. Dan di sini itu teman-teman kalau sore-sore itu enak sebenarnya untuk sekadar duduk-duduk di trotoar, kemudian ngopi Starling, kemudian olahraga pastinya sepedaan. Tadi ada yang sepedaan atau motoran kayak aku kayak gini, vlog. Cuman di sini karena memang pepohonannya di bagian samping jalan itu masih sedikit, jadi di sini itu cenderung jauh lebih panas. Kalau lagi panas banget, terik banget di sini. Sementara beda kalau kita ada di jalan Negara Beriman tadi, yang pepohonannya udah tinggi-tinggi, udah besar-besar, dan itu ya bikin lebih nyaman aja. Ini kita ke kiri, betul. Kalau lurus kita malah putar balik lagi. Jalanan ke Stadion Pakansari itu oke banget teman-teman, sumpah dah ini. Di bagian sininya juga cakep banget. Aku nggak tahu ya dulu itu Stadion Pakansari tempat apa. Apakah hanya tanah kosong atau bagaimana? Jujur aku nggak tahu. Karena Pakansari ini kalau nggak salah baru diresmikan atau dibangun itu tahun 2014, 15 apa 16 ya. Mohon koreksi teman-teman kalau ada yang tahu. Karena aku sendiri jarang kesini gitu loh teman-teman. Ini tuh bukan tempat mainnya warga Kota Bogor. Biasanya kalau warga Kota Bogor itu mainnya di daerah Botani Square, Kebun Raya Bogor, Lipo, Sanca, Taman Helang. Jadi jujur di sini tuh aku nggak update banget, dan malah nggak update sama sekali. Oh ya, untuk warga Bogor juga mohon hati-hati ya. Sekadar mengingatkan karena sudah memasuki musim hujan. Jadi sebaiknya selalu sedia jas hujan, payung, atau apapun yang bisa melindungi diri dari hujan. Karena kita sama-sama tahu kalau hujan dari Bogor kan kayak badak banget ya, hujan gede banget kan. Dan kalau hujan berangin juga ngeri gitu.
Jadi mohon untuk tetap sedia jas hujan, payung, atau hal-hal lain yang dibutuhkan teman-teman. Kebetulan aku nggak bawa jas hujan, biasanya jas hujan aku taruh di sini. Cuman karena ini cuman mau keluar sebentar aja ganti spakbor, jadi aku pikir nggak perlu lah. Aku lanjut aja. Tadi keluar langsung. Ya, kita nggak bisa ke kiri ya, nggak bisa lurus ya. Padahal mau ke Tugu Kabupaten Bogor. Oh bisa deh. Kita lurus teman-teman. Seperti apa yang aku bilang tadi, aku mau ke arah Tugu Kabupaten Bogor. Salah satu tugu yang ikonik juga untuk Kabupaten Bogor teman-teman. Dan jalanan menuju tugunya itu, masya Allah, lihat dengan pemandangan perbukitan di depan kita di sana. Jalanan yang luas dan halus, masya Allah. Aku tuh senang banget lihat jalanan-jalanan halus ini dengan kelokan yang pemandangan yang view, keloknya juga bagus, cakep aja. Hati-hati. Apa ini? Jalanan ini juga bisa menyambungkan Kabupaten Bogor dengan daerah Sentul. Jadi mungkin memang wajar kali ya jalanannya halus, bagus, karena memang kan menuju daerah salah satu daerah elit juga di Bogor, Sentul. Jadi ya bisa dinikmati teman-teman. Aduh. Seperti ini suasananya teman-teman. Motoran pagi-pagi keliling Bogor kota, Bogor kabupaten. Bagaimana teman-teman, apakah berminat suatu saat nanti tinggal di kota Bogor atau Kabupaten Bogor? Ya sebenarnya cuma satu hal yang perlu disiapkan kalau berminat untuk tinggal di Bogor Kabupaten atau Bogor Kota, yaitu adalah kesiapan diri dan mental untuk menghadapi hujan yang badag. Karena mungkin teman-teman yang di luar Bogor yang menonton video ini juga pernah melihat lah ya di media sosial kalau Bogor lagi hujan tuh sebadak apa gitu, hujan anginnya luar biasa. Serem memang. Tapi banyak kok spot-spot estetik, spot-spot yang cantik. Kayak di sebentar dulu. Ini dia teman-teman, Tugu Kabupaten Bogor yang sangat ikonik. Ini dia, masya Allah, Tugu Pancakarsi. Ya Pancakarsa. Tugu Kabupaten Bogor yang sangat ikonik teman-teman. Ini kita putar balik aja karena kita nggak perlu kemana-mana. Aduh. Ini dia tugunya teman-teman. Saat ini lagi sepi, mungkin karena emang ya masih pagi, orang-orang juga males kali ya untuk nongkrong. Kita balik lagi aja. Aduh. Dan sekarang kita akan menuju ke Bogor Kota, pulang ke rumah. Ya kembali lagi teman-teman, kembali lagi di perempatan Stadion Pakansari. Tapi kayaknya aku mau belok kiri aja, biar kita punya suasana dan video yang berbeda teman-teman, dan teman-teman juga bisa melihat
sisi-sisi sisi-sisi lainnya dari Kabupaten Bogor. Kita sekarang memasuki di Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor yang menuju Kota Bogor. Kalau di arah sebaliknya, Jalan Raya Bogornya menuju ke Jakarta Timur dan Depok. Untuk estimasi dari Kota Bogor ke Jakarta Timur biasanya sih memakan waktu kurang lebih 1 jam 40 sampai 50 menit. Sedangkan kalau ke daerah Depok yang Jalan Juanda Depok biasanya hanya membutuhkan 1 jam perjalanan. Disclaimer, itu tergantung bagaimana juga kondisi jalan dan kemacetannya teman-teman. Karena untuk mengarah ke Depok maupun ke Jakarta Timur seperti biasa, banyak sekali titik-titik macet yang macet diem. Masya Allah, caur itu mah. Sini ada X Square teman-teman, aku pernah kesini. Waktu itu lagi lihat-lihat bazar buku, tapi nggak ada yang menarik, jadi aku tinggalin aja. Maksudnya aku nggak beli apa-apa, jadi pulang lagi. Gacuan teman-teman di kanan kita, salah satu pelopor mie pedas. Udah lama juga nggak makan gacuan karena aduh males ngantrinya. Dulu waktu di Malang sih, waktu kuliah makan gacuan biasanya malam-malam di jam 11-12 atau waktu sepagi dulu pernah sepagi jam 3 sama teman-teman makan gacuan habis main. Sepi lah. nggak kayak kalau kita beli di siang, sore atau malam nanggung ya maksudnya, yang di jam 6, 7, 8. Di depan kita ada motor Supra lama yang knalpotnya udah berasap putih teman-teman. Jujur motor ini juga bulan Oktober lalu merasakan hal yang serupa. Jadi itu adalah kebocoran teman-teman, kebocoran oli yang masuk ke ruang bakar sehingga oli juga kebakar di ruang bakar bersamaan dengan bensin yang membuatnya berasap. Terus kalau olinya kebakar, olinya menyusut cepat dong. Iya, betul sekali. Jadi kalau udah terjadi seperti itu di motor kalian, lebih baik segera perbaiki daripada olinya makin menyusut. Nanti kalau olinya udah habis, tidak ada pelumasan di dalam mesin, malah ada kemungkinan rusak part-part dalam mesin ya. Apalagi untuk motor-motor yang dipakai harian kayak motorku ini. Sepertinya kita ada di daerah Ciluar mungkin. Mohon dikoreksi teman-teman kalau aku salah dalam penyebutan daerah atau penyebutan apapun yang aku sebutkan di sini. Di sini salah satu titik macet yang paling nggak karuan sih teman-teman, karena volume kendaraan yang banyak. Kemudian di sini ada perempatan dan agak menyusut sih jalannya. Tadi jalanannya agak menyusut di Tugu perbatasan. Aduh, gak ada set. Tapi ini cenderung ramai lancar sih sebenarnya, nggak yang macet berhenti. Biasanya warga Bogor tuh udah nggak asing gitu kalau kena macet atau kena lampu merah 2 kali di perempatan tadi. Biasanya emang kenanya tuh 2 kali teman-teman. Saking macetnya dan lambatnya orang-orang jalan. Ya bisa dilihat ada truk 2, kemudian ada bus antar kota. Wow, plat L, Surabaya, Jawa Timur.
Ya seperti inilah, ada truk lambat terus busnya mau nyalip atau gimana, dia ada di kiri, jadi orang-orang di belakangnya agak susah untuk mendahului. Ini dia teman-teman, Pomat ya namanya, salah satu perumahan Polri. Mohon koreksi kalau aku salah. Ini dia gerbang masuknya. Kita lurus saja ke arah Kota Bogor. Nanti mungkin kita bakal masuk di Jalan Soleh Iskandar. Karena jalanan ini, Jalan Raya Bogor ini akhirnya adalah di perempatan akhir dari Jalan Soleh Iskandar juga. Jujur lapar, aku belum makan. Tapi mau jajan juga nyaah, mendingan makan di rumah, tadi banyak makanan. Iya, macet lagi. Nggak, deng. Ada Etilang di depan kita, di atas kita. Kita cheese. Etilang bro. Ya, jadi untuk informasi juga untuk teman-teman di warga Kabupaten Bogor atau Kota Bogor, bahwa Etilang di Jalan Raya Bogor, tepat tadi dekat dengan Samsat Bogor, Etilangnya nyala ya teman-teman. Jadi mohon berhati-hati, gunakan standar mengendarai seperti spion digunakan, helm juga digunakan. Helmnya harus yang SNI ya teman-teman, standar nasional Indonesia, biar ya selain untuk patuh pada peraturan, juga untuk keselamatan diri kita. Itu dia perempatan. Kalau lurus kita bisa ke Warung Jambu, ke kanan ke UT Bogor, Dramaga, ya Jalan Soleh Iskandar. Kalau ke kiri itu masuk tol teman-teman. Mumpung masih hijau, kita gas terus. Ini dia, itu dia ke arah Warung Jambu, Pajajaran Bogor Kota, yang Kebun Raya Bogor. Kita sejujurnya udah masuk di Kota Bogor sih teman-teman. Kita juga udah masuk di Jalan Soleh Iskandar. Yang di atas kita ini adalah Bogor Ring Road atau BOR. Itu tol dalam kota di Kota Bogor. Sebagai salah satu solusi macet, tol di atas juga jujur membantu sih. Jadi kalau ada salah benda, kita bisa langsung masuk tol, tidak harus masuk tol di perempatan ini. Jadi jauh lebih efektif dan efisien. Pada truk besar kayaknya bisa dipertanyakan juga. Di zamannya Pak Bima Arya, jujur aku jarang melihat truk besar di jam-jam pagi seperti ini. Ini dia salah satu titik ikonik di Jalan Soleh Iskandar, yaitu adalah underpass Jalan Solis Bogor. Dulu sebelum ada underpass ini, kita lewat atas itu teman-teman, dan melintasi rel kereta api, yang mana macetnya tuh Masya Allah gak karuan. Ya, salah satu solusi juga ini untuk jalan underpass ini. Sudah dibangun sejak aku kecil. Aku juga jujur agak lupa dengan bagaimana perasaannya dulu dan suasana dulu waktu sebelum ada underpass. Mungkin aku masih SD kali ya. Aku juga lupa. Sedangkan kalau tol ini tuh dibangun di periode waktu 2010
10 atau 11 dan selesai di tahun 2000, aduh berapa ya, 14 16 enggak 16 enggak ding, 16 belum, 19, aduh lupa lagi. Aku coba ingat-ingat berdasarkan ingatan aku waktu dulu berangkat sekolah, berangkat SMP SMA. Cuman lupa juga, San SMP kelas 9 itu masih belum ada tol dalam kota. Itu tahun 2014-15. 15-16. 2016 juga belum. Gimana sih? Iya kali ya? Jadi tol ini tuh memang menyambung gitu loh untuk pembangunannya. Dimulai dari yang ujung sana tadi, kemudian dilanjut sampai Gacuan tadi, setelah underpass kemudian dilanjut ke sampai Yasmin, dari Yasmin kemudian dilanjut sampai Kayu Manis. Wow, itu panjang banget emang teman-teman. Oh iya, karena kita sudah tiba di Jalan Salis dan aku mau sampai rumah, mungkin video akan kucukupkan sampai di sini saja teman-teman. Aku ingin beri terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir dan menemani keliling Bogorku hari ini sekaligus ganti spakbor. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Dan kalau ada saran, kritik, dan masukan sebaiknya aku kemana motorannya, boleh disampaikan di kolom komentar teman-teman. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.